Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya anak-anak kelas 8E MTS Kedua Sleman yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya pada hari ini kita akan mulai pembelajaran bab 1 tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan pelajari materi akidah akhlak tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Adapun kompetensi dasar 31, memahami sejarah, hakikat dan keistimewaan Al-Quran. 4.1, mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Adapun indikator pencapaian kompetensi 331, memahami sejarah diturunkannya Al-Quran. 3.2, menjelaskan pengertian Al-Quran. 3.1.3, menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran. 3.1.4, menyebutkan isi pokok kandungan Al-Quran. 3.1.5, mengidentifikasi keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya kita awali materi yang pertama tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan perincian sebagai berikut. 12 tahun 5 bulan diturunkan di Mekah yang dinamakan ayat Makkiyah. Adapun jumlah ayat-ayat Makkiyah berjumlah 86 surat. Sedangkan 9 tahun 9 bulan ayat Al-Quran diturunkan di Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah dengan jumlah suratnya sebanyak 28 surat. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Adapun ayat yang pertama atau wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Itulah ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat yang turun terakhir atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Selanjutnya, materi berikutnya tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan yang membacanya merupakan ibadah. Adapun nama-nama Al-Quran banyak, di antaranya antara lain yang pertama, nama lain Al-Quran adalah Alkitab, yang artinya adalah kitab atau buku. Yang kedua, nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Maksudnya adalah Al-Quran itu menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, yang ketiga, nama lain Al-Quran adalah Al-Dzikr, artinya peringatan. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu dikatakan Al-Dzikr karena di dalamnya terkandung ayat-ayat yang berisi tentang peringatan kepada manusia. Selanjutnya, yang keempat, nama lain Al-Quran yaitu Al-Huda, artinya petunjuk. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi tentang petunjuk bagi manusia. Selanjutnya yang kelima, nama lain Al-Quran adalah An-Nur, artinya cahaya. Maksudnya bahwa Al-Quran dikatakan An-Nur karena di dalamnya mengandung atau berisi tentang petunjuk-petunjuk sebagai penerang hati manusia. Selanjutnya yang keenam, nama lain Al-Quran adalah Al-Bayyinah, yang artinya keterangan. Maksudnya bahwa Al-Quran itu dikatakan Al-Bayyinah karena ayat-ayatnya berisi beberapa keterangan ataupun penjelasan bagi suatu permasalahan. Anak-anakku semuanya yang kami cintai, selanjutnya akan kami sampaikan tentang bukti
tentang kebenaran Al-Quran. Adapun bukti ataupun dalil nakli yang menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya kurang lebih demikian. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan dan kami cintai, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu isi pokok tentang kandungan Al-Quran. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran meliputi antara lain, nomor 1, kandungan Al-Quran berisi tentang akidah, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir dan takdir Allah. Keenam perkara itu disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Isi pokok kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ibadah yaitu mengajarkan tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pokok kandungan Al-Quran yang ketiga adalah muamalah. Muamalah yaitu mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Isi pokok kandungan Al-Quran yang keempat yaitu akhlakul karimah. Akhlakul karimah yaitu budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Isi pokok kandungan Al-Quran yang kelima yaitu tarikh atau sejarah. Tarikh atau sejarah yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran
bagi umat sesudahnya. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran yang keenam yaitu syariat. Syariat yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, selanjutnya tentang keistimewaan Al-Quran. Adapun keistimewaan ataupun kelebihan kitab suci Al-Quran apabila dibandingkan dengan kitab suci lainnya atau kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah sebagai berikut. Nomor 1, keistimewaan Al-Quran dari segi keaslian Al-Quran. Dari segi keaslian Al-Quran, bahwa selama kurang lebih 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Yang nomor 2, keistimewaan Al-Quran dari segi isi kandungannya adalah salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya atau kitab-kitab suci sebelum Al-Quran adalah isi kandungannya lebih lengkap, dapat menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Selanjutnya, yang ketiga, keistimewaan Al-Quran ditinjau dari segi susunan bahasanya. Al-Quran ditinjau dari segi susunan bahasanya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang lebih tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Demikian juga tentang keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang faham terhadap sastra Arab. Adapun keistimewaan Al-Quran yang keempat, dari segi misi yang diemban, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku hanya sementara dan hanya untuk kalangan umat tertentu, sedangkan kitab suci Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Demikianlah materi yang kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas, yaitu tulislah ayat Al-Quran yang turun pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, disertai dengan artinya atau terjemahannya. Kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp atau WA ke grup kelas 8E, dan jangan lupa diberi nama lengkap dan nomor absen. Apabila anak-anak ada yang belum jelas atau mengalami kesulitan, dapat
menghubungi saya ke nomor HP 081 328 419 588. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan anak dapat mengikuti. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.